Halo semuanya, selamat datang di podcast Tiang Jauh, podcast bola untuk semua dari bola adalah teman. I'm your host Popo Kusen, bukan pandit, dan seperti biasa kita akan ngebahas tentang Premier League ya, khususnya akan ada gabungan pertandingan kemarin FA Cup weekend lalu dan juga tadi malam ya, beberapa pertandingan Premier League tadi malam. Nanti malam ada lagi sih, tapi karena terlalu mepet jadi nggak gue bahas lah, gue bahas yang weekend ini aja nanti ya previewnya, oke? Sekarang kita mulai dulu di Tiang Jauh dengan review FA Cup weekend kemarin. Pertandingan pertama dari FA Cup kemarin adalah Liverpool lawan Norwich. Pertandingan pertama setelah pemain-pemain Liverpool mengetahui bahwa Jurgen Klopp akan mengundurkan diri ya di akhir musim ini. Dan pertandingan pertama ini diawali dengan banyaknya pemain akademi yang diberi kesempatan main sama Jurgen Klopp. Karena memang Liverpool lawan Norwich ya, tim divisi bawah di Championship ya, dan berhasil menang 5-2. Dan salah satu pemain akademi yang dimainkan sama Klopp yaitu James McConnell itu melakukan debut starting pertamanya dia untuk senior team. Dan dia, McConnell ini kelihatan sudah siap sih sepertinya buat tim utama ya. Dia posisinya mirip-mirip attacking mid gitu, gelandang menyerang, dan dia yang gue sorotin kemampuannya melakukan assist kayaknya bakalan jago sih. Dia kemarin menciptakan beberapa peluang, menurut gue keren sih. Dan ini I guess membuat Liverpool atau fans Liverpool bisa optimis ya kalau setelah Klopp pergi nanti akan tetap ada keberlanjutan akan tetap ada calon generasi baru dari Liverpool. Next ada Newport County lawan Manchester United. MU menang 4-2 tapi sebenarnya nggak segampang itu, dan memang MU nih penyakitnya kayak gitu ya, kalau mereka udah unggul, nah biasanya terus mereka kebobol tuh. Nah kemarin kejadian lagi, mereka udah unggul 2-0 nih lewat gol yang di awal-awal babak pertama gitu, and then jadi 2-2. Terus lumayan bikin deg-degan ya, walaupun akhirnya menang 4-2 yang aduh, gue tuh kasihan banget sih sama Højlund ya. Højlund tuh sampai sekarang jarang banget dapat umpan loh. Dia golnya kemarin aja rebound dia kayak bikin sendiri gitu. Jadi gue kayak aduh kasihan nih si Højlund, tapi ya udahlah, yang penting masih ada peluang untuk dapat piala kan lewat FA Cup ini buat Man United. Nah, apalagi ya? Udahlah, gue malas bahas MU lama-lama. Oh ya, Rashford ada kasus lagi. Jadi dia sehari sebelum latihan terakhir lawan Newport ini, ternyata dia katanya dugem ya, dia clubbing. Dan habis itu gak datang latihan besoknya, sehingga dia juga gak main nih kemarin lawan Newport. Dan yang gue dengar terakhir katanya dia didenda 650.000 pound sterling gara-gara clubbing, mabuk-mabukan itu. Gila ya Rashford. Aduh. Gitulah. Gue sebagai fans MU saat ini lagi bete-betenya sama Rashford sih. Karena dia kayak, I don't know man, kayak gak jelas gitu. Mainnya udah jelek, ngegolin dikit banget. Kemarin baru ngegolin 1 udah belaga. Aduh, gue kayak, tuh buktikan dulu lah. Oh, Tottenham lawan Man City nih terakhir yang FA Cup kita bahas. Tottenham kalah sama Man City 1-0, yang di sini City bener-bener in control ya. Tottenham kesulitan membuat peluang, wajar karena banyak pemainnya yang memang nggak bisa main kan. Son Heung-min dia ikut Asian Cup, and then Son Heung-min doang ya. Dan Maddison juga masih cedera walaupun katanya udah sembuh, tapi dia belum jadi starter. Nah gue curiga kalau di pertandingan berikut ini kayaknya Maddison bakal dipasang sih, karena gue bilang penyerang tiganya Spurs di depan sih, Brennan Johnson, Richarlison sama Timo Werner tuh mengecewakan sih. Jadi kalau gue jadi Postecoglou kayaknya gue bakal ubah sedikit di next matchnya. Maybe Kulusevski dimasukin, James Maddison masuk ke tengah, and then dari Johnson, Richarlison sama Werner ini satu dicadangin dulu. Feeling gue sih Timo Werner sih yang bakal dicadangin, feeling gue ya. Tapi ya kita lihat aja nanti. Udah, gitu aja yang FA Cup. Sekarang kita bahas beberapa yang Liga Inggris ya. Yang pertama tentu saja adalah Luton. Yang dari awal musim gue selalu bilang kalau Luton ini kandidat terkuat degradasi. Tapi kemarin mereka menunjukkan penampilan yang hebat. Gila loh, mereka ngebantai Brighton 4-0. Dan ini menurut gue akan jadi salah satu highlight dari fansnya Luton musim ini. Terlepas dari mereka degradasi apa enggak.
4-0, Adebayo hat-trick pertamanya dia di Premier League, and ini sekaligus balas dendam ya, karena 6 bulan yang lalu Luton ini di kandangnya Brighton dibantai 4-1, dan sekarang mereka menang 4-0. Jadi kalau ini 2 pertemuan, mereka yang unggul tuh, menang selisih 1 gol lebih banyak kan. So Luton dengan ini berhasil merangkak naik dari zona degradasi, dan kayaknya pertempuran degradasi musim ini akan tetap menarik sih kalau lihat dari performa tim-timnya ini. Terus ada Nottingham Forest lawan Arsenal, dan ini Nottingham Forest ini adalah momok menakutkan buat Arteta ya. Jadi mereka kalau ke kandangnya Nottingham di 2 pertemuan terakhir itu selalu kalah. Yang pertama waktu FA Cup 2022 mereka kalah sama Nottingham. Kemudian musim lalu mereka kalah sama Nottingham Forest di kandangnya mereka, sekaligus mengakhiri peluang Arsenal jadi juara Liga Inggris musim lalu ya. Practically gara-gara kalah sama Nottingham ini. Dan kemarin pun akhirnya Arsenal setelah babak pertama cukup kesulitan berhasil mengalahkan Nottingham Forest 2-1 ya. Gabriel Jesus 1 gol 1 assist dan Bukayo Saka. So Arsenal masih menempel ketat Liverpool. Dan ada satu lagi rekor yang berakhir ya. Jadi di Birmingham, Aston Villa lawan Newcastle. Nah akhirnya Newcastle ini mengakhiri rekor tidak terkalahkannya Aston Villa di kandang sendiri. Fabian Schär ngegolin 2 gol. Dan gak tahu, Aston Villa emang kelihatan gitu sih. Padahal kemarin ini sebenarnya Aston Villa ada perbaikan performa, tapi ini lagi-lagi mereka tidak berhasil mendapatkan hasil. Jadi kalau gue jadi Emery kayaknya memang harus fokus one by one lagi sih. And gue berani bilang kalau sekarang Aston Villa officially udah nggak, saat ini ya udah nggak masuk ke kandidat juara sih kalau lihat performanya mereka beberapa match terakhir. So gitu aja, ini angin segar buat Newcastle yang memang kesulitan juga kan, tapi sekarang bisa ada kemajuan lah dari hasil yang mereka dapat. Oke, gitu aja untuk review pertandingan kemarin. Nah, kemudian untuk preview pertandingan weekend ini, sebenarnya nanti malam, Kamis ya, jam 3.15 pagi itu ada Liverpool sama Chelsea. Tapi ya gak keburu lah kalau gue bahas sekarang, lu nontonnya bisa aja ini besok kan nontonnya. Jadi langsung aja yang weekend ini ya. Weekend ini game week 23. Partai pilihan Popo udah jelas, hari Minggu jam 11:30 malam ada Arsenal lawan Liverpool, peringkat 1 lawan peringkat 2. Ini big match minggu ini. Terus ada apa lagi? Ya pilihan Popo itu sih, sisanya lo nonton tim favorit lo aja. Prediksi juga bisa dilihat di layar ya. And ya udah gitu aja. Thank you so much. Jangan lupa like, subscribe, share juga video ini ke teman-teman yang juga suka bola. Dalam waktu dekat kita akan kedatangan host baru. Jadi ada berdua, ini tiang jauhnya akan lebih luas juga, nggak ngebahas Premier League aja. Terus yang pasti minggu ini juga nanti akhir pekan ada video di Bola Adalah Teman yang bukan preview soal Premier League. Pokoknya tentang sejarah atau fakta-fakta sepak bola gitulah. Oke. Thank you so much for watching. Di sini Popo Kusen and I'll see you when I see ya.